作文を書いて、立って座って本を開けて、みんなで楽しく始めましょう。Hai, konnichiwa. O genki desu ka? Halo, apa kabar? Nah, lagu yang baru saja kita dengar tadi merupakan lagu yang biasanya digunakan sebagai media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran bahasa Jepang. Kira-kira kosakata apa sajakah yang terdapat pada lirik lagu tersebut? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama melalui kegiatan video pembelajaran ini. Oleh karena itu, kalian tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Selamat belajar. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan berlatih menyebutkan angka maupun instruksi di dalam kelas agar kita dapat memahami instruksi apa sajakah yang diucapkan guru ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Salah satu contoh dari instruksi yang akan diucapkan oleh guru ketika berada di dalam kelas yaitu tate kudasai. Tate kudasai. Nah, agar kalian lebih memahami lagi mengenai makna dari tate kudasai tersebut maupun kosakata-kosakata lain yang ada pada lirik lagu yang sebelumnya kita perdengarkan tadi, marilah kita bersama-sama belajar tentang angka, penyebutan angka dalam bahasa Jepang. Jadi, angka dalam bahasa Jepang itu disebut suji. Suji. Untuk penyebutannya 0, rei, rei, atau 0, 0, 1, ichi, ichi, 2, ni, ni, 3, sang, sang, 4, yong, yong, atau shi, shi, 5, go, go, 6, roku, roku, 7, nana, nana, atau shichi, shichi, 8, hachi, hachi, 9, kyu, kyu, atau ku, ku, 10, ju, ju. Sedangkan untuk penyebutan angka 11 kita dapat mengucapkannya dengan cara ju ichi, ju ichi. Kita sebutkan angka 10 dulu, ju, kemudian diikuti dengan angka 1, ichi, ju ichi, ju ichi. Untuk penyebutan angka 12 kita akan sebutkan angka 10 dulu, ju, ju, kemudian diikuti dengan angka 2, ni, ni, juni, juni. Sedangkan penyebutan angka 20 kita bisa menyebutkannya dengan angka 2 terlebih dahulu, ni, ni, kemudian diikuti dengan 10, ju, ju, ni, ju, ni, ju. Untuk penyebutan angka 21 kita bisa menyebutkan angka 2 terlebih dahulu, ni, diikuti dengan 10, ju, dan terakhir diikuti dengan angka 1, ichi, ni, ju, ichi, ni, ju, ichi. Nah, agar kalian lebih memahami lagi mengenai penyebutan angka tersebut, kita coba berlatih soal ini ya. 13, jusang, jusang. 14, juyong, juyong. 17, junana, junana. 22, ni, 35,
Sangjuko. Sangjuko. 55. Gojugo. Gojugo. 87. Hachi ju nana. Hachi ju nana. 99. Kyu ju kyu. Kyu ju kyu. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai penyebutan angka dalam bahasa Jepang, selanjutnya kita akan belajar mengenai kosakata instruksi di dalam kelas. Kalian tirukan pelafalan saya ya. Ichi, tatte kudasai. Tatte kudasai. Ni, suatte kudasai. Suatte kudasai. 3. Kite kudasai. Kite kudasai. 4. Kite kudasai. Kite kudasai. 5. Itte kudasai. Itte kudasai. 6. Mite kudasai. Mite kudasai. 7. Kaite kudasai. Kaite kudasai. 8. Yonde kudasai. Yonde kudasai. 9. Akete kudasai. Akete kudasai. Selanjutnya kita akan mempelajari maksud dari kosakata tersebut satu persatu ya. Yang pertama, ketika kita ingin meminta seseorang untuk berdiri, kita akan mengucapkan tatte kudasai. Tatte kudasai. Nah, bentuk biasa atau non formal dari kosakata tatte kudasai yaitu tate. Tate. Contoh kalimatnya adalah minasang tatte kudasai. Minasang tatte kudasai. Kosakata kedua. Ketika kita meminta seseorang untuk duduk, kita akan mengucapkan suatte kudasai. Suatte kudasai. Bentuk non formal atau bentuk biasa dari suatte kudasai, kita bisa mengucapkan suatte. Suatte. Contoh kalimatnya yaitu isu ni suatte kudasai. Isu ni suatte kudasai. Tolong duduk di kursi. Kosakata ketiga. Ketika kita meminta seseorang untuk mendengarkan kata atau ungkapan yang kita ucapkan, kita bisa mengucapkan kite kudasai. Kite kudasai. Bentuk biasa atau non formal dari kosakata ini adalah kite. Kite. Contoh dalam kalimatnya yaitu tebu kite kudasai. Tebu kite kudasai. Atau bisa kita ucapkan tebu kite. Tebu kite. Tolong dengarkan kaset. Nah, saat kita meminta seseorang untuk maju ke depan, kita bisa mengucapkan kite kudasai. Kite kudasai. Bentuk non formal dari kosakata atau ungkapan ini adalah kite. Kite, datanglah. Contoh kalimatnya yaitu misal kita ingin meminta tolong seseorang untuk datang ke depan. Maju ke depan ya. Mae ni kite kudasai. Mae ni kite kudasai. Ketika kita ingin meminta seseorang untuk berbicara, kita akan mengucapkan itte kudasai. Itte kudasai.
Atau bentuk nonformal dari kosakata itte kudasai adalah itte, ucapkan. Sedangkan itte kudasai berarti tolong ucapkan. Contoh kalimatnya yaitu moichido itte kudasai. Moichido itte kudasai. Tolong ucapkan sekali lagi. Selanjutnya ketika kita meminta seseorang untuk melihat, kita akan mengucapkan mite kudasai. Mite kudasai. Tolong lihat. Bentuk nonformal dari keungkapan ini adalah mite. Mite. Contoh kalimatnya yaitu kokubang o mite kudasai. Kokubang o mite kudasai. Tolong lihat papan tulisnya. Atau kita bisa mengucapkan kokubang o mite. Kokubang o mite. Lihat papan tulis. Kemudian ketika kita ingin meminta seseorang untuk menulis, kita akan mengucapkan kaite kudasai. Kaite kudasai. Tolong tulis. Nah, bentuk nonformal dari ungkapan ini yaitu kaite. Kaite. Contoh dalam kalimatnya adalah noto ni kaite kudasai. Noto ni kaite kudasai. Tolong tulis di buku tulis. Atau bentuk nonformalnya bisa kita mengucapkan noto ni kaite. Noto ni kaite. Nah, ketika kita ingin meminta seseorang untuk membaca ungkapan yang kita ucapkan yaitu yonde kudasai. Yonde kudasai. Tolong baca. Bentuk nonformal dari yonde kudasai yaitu yonde. Yonde. Contoh kalimatnya adalah hong o yonde kudasai. Hong o yonde kudasai. Tolong baca bukunya ya. Terakhir, ketika kita ingin meminta seseorang untuk membuka, kita akan mengucapkan akete kudasai. Akete kudasai. Tolong buka. Dan bentuk nonformal dari akete kudasai yaitu akete. Akete. Contoh kalimatnya adalah semisal kita ingin meminta untuk membuka halaman 17, kita akan mengucapkan Junana peiji o akete kudasai. Junana peiji o akete kudasai. Dan bentuk nonformalnya contohnya adalah Junana peiji o akete. Junana peiji o akete. Nah, selain kosakata atau ungkapan instruksi di dalam kelas, ada beberapa ungkapan yang biasanya diucapkan oleh siswa ketika berada di dalam kelas. Misalnya ketika telat memasuki suatu kelas, siswa tersebut akan mengucapkan osokunate sumimasen. Osokunate sumimasen. Maaf ya, mohon maaf saya telat. Dan ketika mendengar kosakata tersebut atau ungkapan tersebut, sensei atau guru akan mengucapkan iie daijoubu desu. Iie daijoubu desu. Atau tsugi wa ki o tsukete kudasai. Tsugi wa ki o tsukete kudasai. Lain kali lebih hati-hati lagi ya. Tsugi wa ki o tsukete kudasai. Kosakata lain yang sering diucapkan oleh siswa ketika berada di dalam kelas yaitu semisal siswa tersebut ingin izin pergi ke toilet, dia akan mengucapkan toire ni itemo ii desu ka? Toire ni itemo ii desu ka? Bolehkah saya izin ke toilet? Dan ketika mendengar ungkapan tersebut, sensei akan mengucapkan hai dozo. Hai dozo. Oh ya, silakan ya. Nah, setelah kalian
mengidentifikasi makna dari ungkapan instruksi di dalam kelas, marilah bersama-sama kita berlatih ucapan-ucapan ungkapan apa sajakah yang sesuai dengan gambar yang saya tunjukkan. Nomor 1, ichi. Kira-kira bagaimanakah pelafalannya dalam bahasa Jepang? Hai, jawabannya adalah tate kudasai. Tate kudasai. Soal kedua, ni. Hai, jawabannya yaitu suwatte kudasai. Suwatte kudasai. Sang. Hai, jawabannya adalah kite kudasai. Kite kudasai. Yong, soal keempat. Kira-kira kosakata apa yang sesuai dengan instruksi ini? Hai, jawabannya yaitu kite kudasai. Kite kudasai. Soal kelima, go. Kira-kira apakah kosakata yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan ini ya? Hai, betul sekali. Jawabannya yaitu itte kudasai. Itte kudasai. Soal ke-6, roku. Ungkapannya adalah hai, betul sekali. Jawabannya yaitu mite kudasai. Mite kudasai. Soal ke-7, ungkapan dalam bahasa Jepang disebut apa? Hai, jawabannya yaitu kaite kudasai. Kaite kudasai. Soal ke-8. Hai, jawabannya betul sekali. Jawabannya yaitu yonde kudasai. Yonde kudasai. Soal selanjutnya, nomor 9, Q. Ungkapannya adalah hai, jawabannya yaitu akete kudasai. Akete kudasai. Nah, soal ke-10, cu. Kira-kira bagaimanakah ya ungkapan yang sesuai dengan konteks gambar berikut ini? Hai, jawabannya yaitu osokunate sumimasen. Osokunate sumimasen. Soal terakhir, kira-kira ungkapan apa yang diucapkan oleh siswa ini? Hai, betul sekali. Jawabannya adalah toire ni ite mo ii desu ka? Toire ni ite mo ii desu ka? Nah, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa melafalkan angka maupun memahami instruksi-instruksi yang diucapkan oleh guru ketika berada di dalam kelas ya. Pertemuan kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Mata Raishu.